Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang dalam renungan harian kita pada hari ini. Semoga saudara-saudara semua dalam keadaan yang penuh dengan sukacita dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya percaya, meskipun kita mungkin menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hidup, kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat penting, yaitu langkah memperoleh hikmat dari Tuhan. Hikmat adalah sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin saudara-saudara pernah merasa bingung, dilema dalam membuat keputusan, atau bahkan merasa tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara memperoleh hikmat yang datang dari Tuhan, dan bagaimana hikmat ini dapat membimbing kita dalam kehidupan kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kita mulai dengan berdoa, memohon agar Tuhan membuka hati kita untuk menerima hikmat-Nya. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk merenungkan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk kasih dan pemeliharaan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami ingin meminta hikmat dari-Mu, Tuhan, agar kami dapat menghadapinya dengan bijaksana. Bimbinglah kami dalam setiap keputusan hidup yang kami buat, dan ajarilah kami untuk menghormati dan mengutamakan kehendak-Mu di atas segalanya. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita membuka dan membaca Alkitab kita pada Amsal 1 ayat 7 yang berbunyi, "Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan." Saudara-saudara yang terkasih, ayat ini adalah sebuah ayat yang penuh dengan makna yang sangat dalam. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali berhadapan dengan berbagai pilihan hidup. Ada pilihan yang mudah dan ada juga yang sulit. Disinilah hikmat dari Tuhan sangat diperlukan. Namun bagaimana kita bisa memperoleh hikmat ini? Dalam Amsal 1 ayatnya ke-7 ini memberi kita jawabannya, yaitu takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan dalam ayat ini? Ini bukanlah ketakutan yang meresahkan ataupun mengkhawatirkan, melainkan sebuah bentuk penghormatan dan merendahkan hati yang mendalam terhadap Tuhan. Ketika kita menyadari siapa Tuhan kita, keagungannya dan kasih-Nya yang tak terbatas, kita akan hidup dengan penuh hikmat. Menghormati Tuhan berarti kita mengutamakan kehendak-Nya dalam setiap kehidupan kita. Ini adalah langkah pertama yang sangat penting jika kita ingin mendapatkan hikmat sejati yang berasal dari Tuhan. Tapi, ayat ini juga mengingatkan kita akan bahaya kebodohan, yaitu ketika seseorang menghina hikmat dan didikan. Orang yang tidak menghargai Tuhan tidak akan terbuka untuk mendengarkan firman-Nya dan mengabaikan petunjuk-Nya akan sangat sulit untuk memperoleh hikmat sejati. Mereka hanya akan terjebak dalam pilihan apa yang menurut mereka keputusan yang benar, tanpa mengujinya kembali apakah sesuai dengan firman Tuhan ataupun tidak. Menghina hikmat adalah sebuah jalan yang membawa kita kepada keputusan-keputusan yang salah dan penuh penyesalan di kemudian hari. Untuk memudahkan kita, bagaimana hikmat Tuhan dapat menuntun kita dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingin memberikan sebuah contoh sederhana. Coba saudara bayangkan, kita sedang berada dalam situasi di mana kita harus memilih antara dua pekerjaan yang berbeda. Pekerjaan yang pertama menawarkan gaji besar, tetapi pekerjaan tersebut harus mengorbankan banyak waktu bersama keluarga. Pekerjaan yang kedua mungkin tidak menawarkan gaji sebesar yang pertama, tetapi lebih seimbang antara pekerjaan dan waktu untuk keluarga. Jika kita memulai keputusan ini dengan takut akan Tuhan, kita akan mempertimbangkan apakah pilihan tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang Tuhan ajarkan dalam firman-Nya. Dengan kata lain, kita tidak hanya memikirkan keuntungan materi, tetapi juga bagaimana pilihan tersebut mempengaruhi hubungan kita dengan keluarga, dengan orang lain, dan tentu saja dengan Tuhan. Mari kita merefleksikan kembali, apakah keputusan-keputusan yang telah kita ambil dalam kehidupan
telah sesuai dengan hikmat dari Tuhan? Ataukah kita memilih berdasarkan apa yang terlihat baik di mata kita? Saudara-saudara, tentu saja kita semua ingin menjadi orang yang bijaksana dalam setiap langkah hidup kita. Tetapi bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Dalam Amsal 1 ayatnya ke-7 mengajarkan kita bahwa langkah pertama adalah dengan takut akan Tuhan. Mari kita lihat beberapa langkah sederhana yang bisa kita terapkan untuk memperoleh hikmat dari Tuhan dalam hidup kita. 1. Mulailah hari dengan doa. Setiap pagi, sebelum kita menjalani aktivitas kita, luangkan waktu sejenak untuk berbicara dengan Tuhan. Mulailah hari dengan menyerahkan segala sesuatu yang kita hadapi kepada Tuhan. Ini bukan hanya tentang meminta, tetapi juga tentang mendengarkan. Tuhan ingin berbicara kepada kita, dan dengan berdoa, kita membuka hati kita untuk mendengar suaranya yang lembut. Dengan meminta hikmat dari Tuhan di awal hari, kita memulai hari kita dengan dasar yang kuat. 2. Merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sumber hikmat yang tidak terbatas. Bacalah Alkitab setiap hari, tidak hanya untuk mencari jawaban atas pertanyaan kita, tetapi juga untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Ketika kita merenungkan firman-Nya, hikmat akan datang dengan sendirinya. Tuhan akan memberi kita pengertian yang lebih dalam tentang kehidupan ini, dan kita akan melihat dunia dengan perspektif yang lebih bijak. Saat kita menghadapi pilihan sulit, firman Tuhan akan menjadi petunjuk yang jelas bagi kita. 3. Tanyakan kepada Tuhan dalam keputusan-keputusan besar. Dalam setiap keputusan besar dalam hidup, seperti memilih pasangan hidup, memilih pekerjaan, atau membuat keputusan penting lainnya, bawa pertanyaan dan keraguan kita kepada Tuhan. Jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Berikan waktu untuk berdoa dan mencari kehendak Tuhan. Tuhan ingin memberi kita hikmat, tetapi kita harus siap untuk mendengarkan dan taat kepadanya. Mari kita ingat bahwa setiap keputusan yang kita buat adalah bagian dari rencana Tuhan bagi hidup kita. Menghormati Tuhan dalam setiap keputusan yang kita ambil adalah langkah nyata untuk memperoleh hikmat darinya. Mari kita menutup renungan kita dengan doa, memohon agar Tuhan terus memberikan hikmat-Nya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah membuka mata hati kami untuk memahami bagaimana kami dapat memperoleh hikmat dari-Mu. Kami ingin hidup sesuai dengan kehendak-Mu, menghormati dan mengutamakan Tuhan dalam setiap keputusan yang kami ambil. Kami mohon bimbingan-Mu Tuhan, agar kami tidak hanya mendengar firman-Mu, tetapi juga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Berikanlah kami hikmat yang datang dari Tuhan, agar kami dapat memuliakan nama-Mu dalam segala hal. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sebelum kita mengakhiri renungan hari ini, mari kita ringkas kembali apa yang telah kita pelajari. Langkah pertama untuk memperoleh hikmat dari Tuhan adalah dengan takut akan Tuhan, menghormati dan mengutamakan kehendak-Nya dalam setiap aspek hidup kita. Kita juga belajar bahwa dengan berdoa, merenungkan firman Tuhan, dan mencari bimbingannya dalam setiap keputusan, kita akan diberi hikmat yang sejati. Jika renungan ini memberkati hidup saudara, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan renungan-renungan selanjutnya. Sebarkan juga renungan ini kepada keluarga, teman, atau siapapun yang membutuhkan hikmat Tuhan dalam hidup mereka. Semoga firman Tuhan ini terus memberi berkat bagi banyak orang. Semoga kita semua terus dikuatkan dan dibimbing oleh hikmat Tuhan dalam setiap langkah kita. Sampai berjumpa kembali dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.